yang ketiga? Dua. Pak Ustaz Budi. Ini imam berangkat yang kedua ketiga. Dua. Ibu-ibu yang keberapa? Kedua. Kedua. Ada lagi? Saya tanya dulu sambil sebelum kita praktek. Rukun haji ada berapa? Rukun haji ada berapa? Sudah berapa kali masih? Rukun haji ada berapa? Bagaimana melaksanakan kalau berapa? Nanti pas pembimbingan tinggalan kan, siapa tahu kan? Pas pembimbingan tinggalan zakat juga, Bapak sudah sejalan. Rukun haji ada berapa? 5. Oke, yang 5 apa saja? Satu apa? Ihram. Satu. Ihram. Ihram itu pakai ihram atau mengikat ihram? Niat pakai ihram, oke, diterima. Dua, hukumnya gimana? Berapa? 3. Tawaf ya 4. Sa'i 5. Terus yang 6. Lanjut. Wajib haji ada berapa? Wajib haji ada berapa? Ada 7. Ada berapa ya? Wajib haji ada berapa? 7. Oke, yang 7 satu apa? Berikram. Berikram ini saya tanya, berikram. Berikram ikut atau berikram niat pakai ikram? Ikram itu ada ikram yamani, zamani, ada ikram makan. Ini ikram apa yang termasuk wajib-wajib? Ikram apa? Ikram zamannya makan. Oke, betul katakan wajib haji adalah ihram makani, mengambil pakaian ihram di tempat yang ditentukan. Kalau Bapak itu nanti kloter pertama, gelombang pertama, maka Bapak Ibu akan ke Madinah dulu, masih begitu ya? Ya. Kalau Bapak Ibu ke Madinah dulu, maka nanti ihram makannya di Bir Ali. Di Bir Ali. Nah, itu ihram makannya termasuk wajib haji. Wajib haji kan tadi bilang itu kebanyakan. Yang kedua wajib haji apa? Wajib baca Pak. Yang kedua maghrib di mana dulu nih? Maghrib di Musdalifah. Betul? Ya. Terus yang ketiga maghrib di mana? Maghrib di Mina. Yang keempat wajib baca apa? Umroh. Yang kelima tawaf. Tawaf perpisahan. Yang keenam tertib.
yang rukun haji nggak bisa diganti. Kalau salah satu ditinggalkan, haji Bapak Ibu tidak sah. Tahun depan wajib berangkat haji kalau dengan duit dan dapat kuota. Kalau dapat kuota langsung berangkat. Biasanya orang-orang khusus yang dapat kuota langsung berangkat. Karena itu maka kemudian jangan main-main dengan rukun haji. Upayakan Bapak Ibu sudah menunggu sekian tahun, saat berangkat semua rukun haji bisa dilaksanakan. Sedangkan kalau maghrib itu kalau kondisi memang tidak bisa untuk lempar sendiri, maka boleh diwakilkan. Dan ada sebagian yang harus membayarkan, ada sebagian yang tidak. Misalnya saat kita akan tawaf ifadah, tawaf untuk pergi pamitan dan bisa karena sesuatu, maka dia tidak harus membayarkan. Dia boleh menjalankan karena sakit misalnya, kemudian tidak sempat untuk ikut tawaf ifadah, maka tidak perlu membayarkan haji. Bapak yang dirahmati Allah, kita pagi ini siang ini akan praktek ya. Praktek itu nanti yang sudah biasa haji insya Allah tidak, apalagi sudah berkali-kali umroh, insya Allah nanti saya minta walaupun ada pemimpin ibadah di kota itu ketua rombongan dan ketua rukun tetap mengkoordinir jamaah, karena tidak menutup kemungkinan bisa Bapak Ibu pertama masuk di sana kemudian terpisah dari rombongan. Kalau terpisah dari rombongan tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, apalagi sekarang komunikasi lebih mudah. Tapi yang perlu diinformasi Bapak Ibu kalau tidak hafal bagaimana urutan pelaksanaan ibadah haji, nanti saat Bapak Ibu kalau mudah-mudahan Bapak Ibu di kloter pertama, gelombang pertama itu di maghribnya di Mina itu akan cabut pada tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau yang cabut tanggal 12 Dzulhijjah itu berarti Bapak Ibu disebut nafar awal. Kalau cabutnya tanggal 13 Dzulhijjah, maka Bapak Ibu disebut nafar sani. Sama-sama itu tidak ada masalah. Yang harus diperhatikan, Bapak Ibu harus hafal rukun haji dan larangan-larangan saat Bapak Ibu memakai pakaian ihram. Karena itu maka manasik ini perlu dipahami betul. Jangan sampai di sana kemudian nggak tahu apa sih yang harus saya lakukan. Jangan sampai itu terjadi. Karenanya maka bimbingan manasik ini harus benar-benar Bapak Ibu pahami. Sudah dapat buku-bukunya? Sudah dikasihkan? Ya. Jadi nanti panduan buku itu hanya panduan. Andaikan Bapak Ibu tidak seperti itu, doanya itu tidak masalah. Bahkan yang hafal tawaf misalnya hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, boleh. Itu hanya panduan. Tapi akan lebih bagus kalau Bapak Ibu mengikuti panduan itu, karena belum tentu Bapak Ibu mampu membuat susunan doa di saat Bapak Ibu sedang melaksanakan tawaf misalnya. Tapi sekali lagi yang susah baca tulisan Arab itu kalau dibaca Arabnya dengan dibaca tulisan Arab tapi ditulis bahasa Indonesia itu yang biasa baca itu agak susah bacanya, karena keadaan kalimat huruf Arab itu yang tidak bisa sama dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa itu, maka Bapak Ibu di saat tawaf itu yang paling penting dijaga. Jangan di saat tawaf itu cerita macam-macam, jangan. Atau untuk jangan mulai kiri ke belakang kita. Kalau bisa saat tawaf betul-betul
tenang diri, kalau bisa harus tetap sejajar dengan Baitullah. Begitu sampai akhir dalam memutari Ka'bah itu, bahwa kita mengelilingi Ka'bah 7 kali itu dijaga betul-betul, dijaga dengan betul. Jangan cerita, akan tawakal mencerita. Kalau nggak bisa mengikuti doa yang dibimbingan itu, berdoa sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kalau nggak bisa kan bahasa Indonesia boleh juga berdoa dalam hati, ya Allah, ya Allah, hanya nama jadikan aku haji yang kira-kira itu contoh-contohnya. Tidak harus seperti, tapi kalau bisa, kalau mampu sesuai dengan panduan yang ada di dalam buku panduan. Nanti setelah Bapak Ibu itu ada namanya berkali, ada namanya lurus Hajar Aswad itu di Ismail. Di lurus Hajar Aswad itu Bapak Ibu istilah kan mungkin bisa diubah. Istilah itu melambai Ka'bah. Melambai Ka'bah. Melambai ini baru kemudian itu saat Bapak Ibu sampai keliling terus, setelah keliling kemudian sampai di situ membaca di rukun Yamani sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Di saat di rukun Yamani itu doa yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai situ kembali baca doa putaran berikutnya. Begitu sampai 7 kali. Sudah sampai 7 kali, maka Bapak Ibu ke belakang dulu, mundur ke belakang, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam Ibrahim ya, makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu saat membangun Baitullah. Yang kemudian menurut riwayat batu itu ajaib, bisa naik, bisa turun, diremot oleh malaikat atau Allah yang hebat. Seperti sekarang orang sedang membangun itu diremot aja, mau naik baik turun dan begitu. Itu di sekeliling Ka'bah mereka yang memperbaiki instalasi itu, mereka tinggal diremot naik, mau turun diremot turun. Itu Hajar makam Ibrahim itu dulu batu itu naik turun dengan sendirinya saat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sedang mendirikan membangun kembali Baitullah. Oke, mungkin teori yang terlalu banyak, mari kita bisa. Oke, ya siap, ya. Ada yang lain? Yang ibu di belakang, bapaknya di belakang, ibu di belakang bapak semua, bapak-bapak di belakang saya, ini saya. Ayo kita akan jawab nih. Ya bapak. Ibunya di belakang bapak-bapak, ikuti saya, kita akan jawab. Sudah? Oke, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik.
kita masih berjalan. Ya, ini masih di mobil, Pak Haji. Ini masih kalau ya. Lanjut ya, kita lanjut dulu masih dalam mobil. Tuka wal harama haramuka. Saat tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah, ya. Saat tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah. Ada pendapat mengatakan kalau Bapak sedang tawaf menyentuh Ka'bah maka tawafnya termasuk batal sebagian ulama. Maka untuk kita lebih hati-hati di saat Bapak Ibu sedang tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kalau nanti pengen nyium Hajar Aswad itu sudah selesai tawafnya, habis sholat 2 rakaat, habis minum saya pengen nyium Hajar Aswad baru boleh. Upayakan ya. Jadi saat tawaf nggak boleh nyentuh Ka'bah ya, batal. Sebagian ulama mengatakan batal. Oke? Jadi kita lanjut. Ya, kita lanjut tadi itu. Terus berdoa terus. Ibu-ibu baru sekali nih kayaknya. Ya, ada ya, ibunya baru sekali ya. Ya. Kita baca doa yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa dhanban maghfura. Allahumma ighfir warhamhu wa'fu anhu innaka antal azizzul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya alimana fis sudur akhrijni ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma inna nas'aluka موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفضيلة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Putaran terakhir. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Billahi ala maulana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wa'dahu wa nasara wa'dahu wa azama al-ahzaba wa'dahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din wa la karihal kafirun. Terus berjalan. Nanti di lampu hijau dengan lampu hijau membaca doa.
inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi. Terus sampai Marwah, dari Safa ke Marwah hitung satu kali. Ini kita ada sa'i putaran kedua. Terus di saat Bapak Ibu di sana ada lampu hijau itu lari-lari kecil. Agamanya di antara pintu dengan pintu itu ini lampu hijau di sana, lari-lari kecil. Kedua, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi waman tatawwa'a khairan fa innallaha sami'un alim. Kita putaran ketiga. Terus enak kalau di sini hanya sedikit. Kalau di sana 80 hampir 1 kilo, 80 meter ya, 800 hampir 1 kilo kurang 200. Itu ini selesai putaran ketiga. Terus ini putaran keempat sekarang. Inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw Zakirun alim. Lari kecil di antara lampu hijau dan lampu hijau. Terus kita sudah putaran keempat. Putaran keempat ini putaran kelima. Kita semua sudah selesai di Safa mulai di Marwah berakhir. Di sini ada tukang cukur yang boleh nyukur, yang sudah dicukur, yang suami istri boleh nyukur istrinya, yang mahram maksudnya, yang mahram boleh, yang mahram. Kalau tidak cari tukang cukur di sana ini. Paling kesini sana ada namanya wajib umroh. Kalau kita yang berkali-kali umroh ya kita tetap umroh juga orang melaksanakan haji, tapi tidak wajib. Terus habis potong rambut ada juga uangnya, ada yang mati juga mau berubah. Rambut saya kita potong aja terserah. Ada tukang bangnya, ada tukang cukurnya ya. Sampai di sini kemudian Bapak Ibu kembali ke hotel. Sudah sampai di hotel karena Bapak Ibu hajinya kita masuk, pakaian ihram boleh dilepas. Ibu pakai pakaian biasa kembali, bapaknya pakai pakaian biasa kembali. Sampai nanti ada kita melaksanakan haji di tanggal 8 biasanya. Tanggal 8 selesai sholat zuhur, Bapak Ibu akan diangkut ke Arafah dengan sistem tawadudi, sistem pulang balik. Maksudnya pulang balik itu kendaraannya pulang balik sampai di Arafah. Di Arafah siap-siap berada di campnya. Di campnya masing-masing. Satu kloter itu satu kloter itu satu tiga yang besar itu. Biasanya berebut di Arafah itu.
biasanya di situ berebut tempat, berebut jatah makan. Itu di Arafah kadang-kadang tensinya semua jamaahnya itu tinggi. Karena di situ, kenapa di situ tinggi? Disitulah Bapak Ibu diuji kesabarannya. Kalau Al-Quran mengatakan faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di saat Bapak Ibu sudah memakai pakaian ihram itu, fala rafasa, jangan berkata kotor, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, wala jidala, jangan berjengkel. Itu dihindari. Itu tensinya terutama yang akan pasti tinggi itu di saat berada di Arafah. Di Arafah dimulai tanggal 8 selesai zuhur sampai menjelang Bapak Ibu hukumnya itu tanggal 9-nya, berarti tanggal 9 Arafah itu kapan? Selesai tanggal 8 itu, kemudian masuk waktu maghrib, itu mulai waktu tanggal 9. Saat itu Bapak Ibu harus menjaga larangan-larangan ihram sampai nanti menunggu pas proses hukum yang paling utama, mulai matahari tergelincir, sholat, kemudian khutbah Arafah sampai nanti tenggelam matahari di tanggal 9 itu. Selesai tenggelam matahari, Bapak Ibu biasanya sholat maghrib dan isya di jamaah dan di qasar di Arafah. Setelah itu kemudian Bapak Ibu akan siap-siap kemana? Akan diangkut oleh bis menuju kemana? Ke Musdalifah untuk mengambil wajib haji Musdalifah. Dari kapan? Dari saat selesai sholat maghrib itu tunggu giliran diangkut. Kalau nasib baik diangkut selesai sholat maghrib diangkut. Kalau nasib baik yang bisa amalan hampir lewat amalan lagi diangkut. Nanti di Musdalifah akan diangkut kembali. Ya, di Musdalifah akan diangkut kemudian ke Mina. Di Mina itu yang ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Yang di Mina 3 hari namanya nafas awal, yang di Mina 4 hari namanya nafas sani. Di situ Bapak Ibu kemudian nanti baru selesai. Tadi baru lagi yang pertama baru selesai, baru kembali akan melaksanakan rukun haji yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf ini namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun haji. Karena setiap Bapak Ibu Masjidil Haram kalau mau tawaf silakan tawaf. Tapi ini tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Selesai itu kemudian tahalul, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Sudah tahalul baru Bapak Ibu dikatakan selesai dan menangkan pendidikan haji. Semua larangan haji sudah dicabut. Yang tadi yang kita masih buat dari tahalul di sini ini belum dicabut larangan haji. Belum boleh. Yang suami istri belum boleh main-main. Tapi kalau sudah selesai yang tahalul yang kedua ini selesai kita tawaf ibadah, kemudian kita sudah sa'i, kemudian kita syukur, boleh suami istri cari kapal. Oke, saat dari saya sampai sini dulu. Saya kembalikan ke pandangan ini. Bapak Ibu, kita nunggu bisa waktu ini, memasuki waktu dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Siapa tahu penasaran kan dari pagi sekarang. Mesej, oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari beliau selaku narasumber, Pak Haji mau tanya, ini kan dari narasumber yang lain itu ada beberapa pendapat. Setelah kita jumlah kota, itu kan boleh tahlul kota dia.
boleh tahlul kota langsung di situ setelah umroh Iqobah. Ada juga yang memberikan pendapat nanti botaknya pada saat tawaf ibadah setelah sa'i. Nah, itu kalau mau botak sekalian. Sebaiknya yang mana ini? Terima kasih. Iya, masalah kita tahan mana yang lebih utama botaknya. Jadi saya di situ bilang tahalul waktu kita umroh itu kan syaratnya minimal 2 tahun nikah. Tapi dengan mau botak boleh juga, nggak ada larangan. Tapi kalau nanti mau kita kemudian setelah saya kita jawab ibadah mau botak lagi, berarti batalnya 2 kali. Kan sudah cukup itu. Kalau kita beruang pertama, botak pertama kan sudah beruang kita beruang. Nanti sekitar 30 hari kan, 30 hari kalau kita beruang pertama atau 25 hari kita sudah akan panjang lagi mau botak lagi dan apa. Jadi masalah utama yang mana? Ya, tergantung. Rasulullah kan menjelaskan tahalul pertama botak itu lebih utama, nggak ada hadisnya. Kemudian tahalul harus kedua yang botak juga nggak ada hadisnya. Maksudnya tahalul itu hanya salah satu rukun dari umroh, rukun dari haji kalau saat melakukan haji. Mau botak tapi tidak terserah, ya. Oke. Yang setelah jumroh Iqobah itu kan boleh tahalul. Ya. Nah, apakah kita tahalulnya di situ untuk haji atau nanti tahalulnya pada saat tawaf ibadah setelah sa'i? Kalau selesai jumroh Iqobah ya. Kalau itu yang utama kita tahalulnya saat kita sudah selesai tawaf ibadah. Karena yang lebih banyak bukan rukun yang itu di Masjidil Haram. Kalau kita di Mina itu teman-teman kita ya. Jadi waktu itu cuma di Masjidil Haram kan. Jadi kalau itu kalau menurut pendapat saya yang lebih utama kalau kita mau cukur sampai botak bisa kita selesai di tawaf ibadah. Jadi kalau badan kemudian tinggal hitung badan di putaran keberapa. Misalnya badannya di putaran ketiga, maka mulai dari putaran yang ketiga di awal. Kalau memang tidak tahu di mana tadi badannya, daripada ragu-ragu, maka dimulai hitungnya dari pertama lagi, tidak di tengah saat badan. Kalau toh mau dilanjutkan, kalau saya tadi badan di sini, mau masuk di situ tidak masalah. Tapi kalau ragu disebutkan di sini tadi, maka diulangi dari putaran sesuai badannya. Misalnya badannya sudah di putaran ke-6, maka tinggal kembali ke Hajar Aswad. Yang menurut Hajar Aswad itu dari itu yang ke-6. Berarti tinggal kurang 2. Tetap keluar ambil dulu. Dan mungkin Bapak Ibu masyarakat bawa air kan dan tinggal juga. Kalau mau dengan harus ditahu di saat Bapak Ibu tawaf tidak boleh tayang, tidak boleh, harus berwudu. Karena